Halo, kami dari kelompok 5. Kali ini kami akan membahas tentang tahap 3 UBD, yaitu merencanakan pembelajaran. Namun, sebelum lebih lanjut membahas topik ini, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Adelina, Aprilia, Armi, Evi, dan juga Rafiq. Nah, pada pembahasan sebelumnya, kita sudah mengetahui apa itu UBD dan juga tahapan-tahapan dalam UBD. Kali ini, kita akan membahas khusus tahapan ketiga dalam UBD. Namun, kali ini kita akan mengulas sedikit tentang apa itu UBD dan juga tahapan-tahapan dalam UBD. UBD atau Understanding by Design adalah suatu kerangka kerja dalam pendidikan yang fokus pada perencanaan pembelajaran berdasarkan pemahaman yang mendalam oleh peserta didik terhadap suatu materi. Dalam UBD ini terdapat 3 tahapan. Yang pertama, mengidentifikasi hasil yang diinginkan. Kedua, menentukan bukti penilaian. Dan yang ketiga, merencanakan pembelajaran. Dalam merencanakan pembelajaran, perlu menentukan pengalaman belajar dan instruksi apa yang memungkinkan siswa mencapai hasil yang diinginkan dan bagaimana desain dari rencana pembelajaran tersebut. Pada tahap ketiga ini, yaitu dalam merencanakan pembelajaran, terdapat 7 hal yang perlu untuk dilakukan, yaitu sebagai berikut. Ketujuh kegiatan tersebut akan dibahas secara detail satu persatu melalui penjelasan selanjutnya. Tahapan rencana pembelajaran yang pertama adalah where and what. Sebelum menentukan tujuan pembelajaran, guru harus mengidentifikasi pengetahuan dan keterampilan peserta didik sebelumnya serta minat belajar peserta didik. Tahapan yang kedua adalah hook and hold. Di tahap rancangan ini, guru memastikan hal yang akan disampaikan memiliki tujuan dan berhubungan langsung dengan pembelajaran tersebut. Identifikasi teknologi yang digunakan dalam pembelajaran untuk melibatkan dan memfokuskan peserta didik pada ide-ide besar sesuai dengan melihat macam-macam peluang yang tersedia untuk menopang minat belajar peserta didik. Nah, tahap lainnya dari desain where to itu adalah equip, experience, dan explore. Di mana pada tahap ini, guru memberikan ruang bagi peserta didik untuk melakukan pengamatan secara langsung melalui kegiatan percobaan, memegang objek, mendatangi lokasi, atau merasakan dampak dari sesuatu yang menjadi topik pembahasan. Kemudian, guru melengkapi dan membantu peserta didik dalam penyelidikan guna mendapatkan pengalaman belajar dan mengeksplorasi topik pembahasan. Tahapan keempat adalah reading and revise. Reading and revise berarti memikirkan kembali dan juga merevisi. Pada tahap ini, guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memikirkan ulang pengetahuan dan pemahaman yang baru saja diperoleh. Kemudian, guru juga memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk merevisi pekerjaan mereka. Tahapan kelima adalah evaluate ataupun merevisi. Pada tahap ini, guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengevaluasi pemahaman dan perkembangan diri mereka. Selanjutnya, guru memberikan tanggapan untuk meningkatkan kinerja mereka dan juga meningkatkan proses pembelajaran ke depannya. Baik to be tailored, di mana pada aspek ini, pembelajaran disesuaikan dengan mencerminkan minat, bakat, dan gaya kebutuhan individu. Nah, untuk aspek ini, guru harus menyesuaikan dengan pemahaman peserta didiknya. Artinya, dengan adanya perencanaan pada tahap ini, pembelajaran akan disesuaikan dengan pembelajaran yang berdiferensiasi dengan tingkat pemahaman yang berbeda antara peserta didik yang satu dengan peserta didik yang lainnya.
Baik, selanjutnya adalah to be organized, di mana pada aspek ini pembelajaran harus terorganisir dalam mengoptimalkan pemahaman peserta didik yang mendalam. Nah, pada tahapan ini guru harus merancang pembelajaran yang efektif dan efisien dalam melibatkan peserta didik secara aktif. Artinya, proses pembelajaran yang berlangsung adanya stimulus dan respon yang terjadi antara peserta didik dan guru. Hal ini akan sejalan dengan tercapainya suatu tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Nah, untuk itu pembelajaran pada aspek ini harus tersusun secara optimal dalam mencapai tujuan pembelajaran yang baik. Nah, itulah ketujuh hal yang perlu dilakukan dalam kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan. Ketujuh hal tersebut perlu untuk dilakukan dalam kegiatan pembelajaran yang dilakukan agar tujuan pembelajaran sesuai dengan prinsip UBD dapat tercapai. Nah, sekian pembahasan tentang tahap 3 merencanakan pembelajaran dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih.